yang dimana di sini saya akan membahas tentang materi yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Yang dimana sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari gerak itu sendiri. Nah, gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Yang saya tampilkan, nah dari situ kita dapat mengetahui pengertian dari jarak dan apa itu juga perpindahan. Nah, jarak sendiri adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa melihat arah, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari awal hingga akhir dengan melihat arah. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan grafik dan tabel dari video tersebut. Nah, dari video tersebut ada lintasan mobil yang melaju. Kita andaikan titik nol itu adalah A, yang dimana kecepatan awalnya atau mula-mula mobil tersebut adalah 2 meter per sekon. Nah, setelah melaju, nah kecepatannya itu tetap atau konstan, begitu seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu gerak yang konstan. Oke, bagaimana sih cara pembuatan tabelnya? Nah, cara pembuatan tabelnya itu seperti ini. Kita akan mengerjakan soal juga dengan melalui tabel ini. Nah, di sini kita tulis di sini waktu. Nah, yang di bawah kita tulis dia jarak. Nah, oke. Nah, waktu pertama itu adalah 0, jaraknya itu adalah 0 karena mobil ini belum bergerak. Oke, selanjutnya yang pertama. Jaraknya ini setelah bergerak, jarak mobil pertama yaitu 2 meter per sekon. Nah, jarak mobil kedua ini ke sini adalah 2 meter, ini ke sini adalah 2 meter. Jadi 2 tambah 2 menjadi 4 meter. Nah, untuk selanjutnya ini berarti di sini kita ketahui 6 meter dan di sini 8 meter per sekon. Oke, setelah ini kita akan mengerjakan grafiknya. Bagaimana sih cara pengerjaan grafiknya? Oke, pengerjaan grafiknya itu sangat mudah karena ini merupakan gerak lurus beraturan. Kita buat sumbu seperti ini. Nah, di sini kita di sumbu Y kita harus di sumbu Y kita taruh di sini kecepatan, yaitu satuannya meter per sekon. Nah, sedangkan di sini kita taruh waktu atau sekon. Ini merupakan grafik kecepatan dan waktu. Nah, bagaimana sih cara membuat grafiknya? Kita di sini adalah 0, kita taruh sini 1, 2, 3, 4. Karena di dalam tabel misalnya juga di sini. Nah, karena kita lihat seperti ini. Oke, kita tulis yang di dalam tabel ini yang bagian jaraknya. Oke, kita taruh di sini 2 meter, 4 meter per sekon, 6 meter per sekon, dan 8 meter per sekon. Oke, nah bagaimana cara pengerjaannya? Kita lihat jarak mobil dari awal, dari titik 0 ke melaju pertama kali, yaitu dengan jarak 2 meter per sekon. Titik 0 memiliki kecepatan 2, berarti di sini. Oke, titik pertama juga memiliki kecepatan 2. Kita taruh lagi di sini. Oke, seperti ini. Titik ketiga juga seperti itu. Dan begitu seterusnya. Sehingga dia membentuk garis lurus seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan grafik kecepatan dan waktu. Oke. Nah, bagaimana cara perhitungannya dengan menggunakan rumus? Ini sangat mudah. Dan misalnya rumus dari kecepatan yaitu rumusnya yaitu del V1 sama dengan delta S per delta T, yang dimana kita lihat di tabel. Nah, delta S-nya itu adalah 2, maka 2 dikurang 0 per 1 dikurang 0, maka hasilnya 2 meter per sekon. Selanjutnya, untuk mendapatkan V2-nya seperti apa? Dengan cara yang sama, delta S2 ditambah delta T2, maka 4 dikurang 2 per 4 dikurang 2 per 2 dikurang 1, maka menghasilkan 4 bagi 2 adalah 2 meter per sekon. Hasilnya adalah sama, jadi dia memiliki kecepatan yang konstan. Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB itu adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan atau percepatan yang tetap atau konstan. Nah, jadi meskipun kecepatan dari benda ini berubah, dia akan tetap memiliki percepatan yang sama atau konstan. Adapun rumus dari GLBB ini yaitu VT sama dengan V0 kurang lebih A kali T, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang lebih 2 kali A kali S, S sama dengan V0 kali T kurang lebih 1/2 A kali T kuadrat. Nah, kenapa di sini menggunakan kurang lebih? Karena GLBB ini dia merupakan gerak lurus yang dapat dipercepat dan dapat diperlambat juga. Jadi ketika contoh soalnya itu dikatakan melakukan percepatan, berarti dia menggunakan plus. Ketika contoh soalnya menggunakan kata diperlambat, berarti dia menggunakan minus. Nah, adapun keterangan dari rumus di sini yaitu untuk V0 sendiri yaitu merupakan kecepatan awal, VT dia merupakan kecepatan akhir, A dia merupakan percepatan atau perlambatan, T dia merupakan waktu, S sama dengan jarak. Sebagai contoh kita perhatikan gerakan bola jatuh. Nah, ini bola jatuh, maka bola itu akan berada pada lintasan lurus ke bawah dengan masing-masing lokasi waktunya adalah seperti ini. Ya. Ketika bola jatuh, maka semakin ke bawah semakin cepat. Ya, bisa kita lihat di sini, semakin ke bawah jarak tempuhnya per detik ini semakin panjang, artinya benda semakin ke bawah semakin cepat. Ini adalah GLBB dipercepat. Nah, selanjutnya itu grafik GLBB. Nah, grafik GLBB itu ada dua, yaitu grafik GLBB dipercepat dan grafik GLBB yang diperlambat. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu hubungan antara perpindahan terhadap waktu di grafik GLBB yang dipercepat. Jadi, untuk perpindahan terhadap waktu itu, bentuk dari grafiknya itu dia membentuk lengkungan ke atas terbuka, ke atas. Ini seperti ini. Nah, sedangkan untuk kecepatan terhadap waktu, dia itu grafiknya seperti ini. Semakin lama dia akan semakin meningkat kecepatannya. Dia akan semakin bertambah kecepatannya. Selanjutnya adalah grafik hubungan antara percepatan terhadap waktu. Nah, jadi grafik dari percepatan terhadap waktu itu, dia itu hanya garis lurus. Karena kita ketahui bahwa percepatan dari GLBB itu kan dia tetap konstan. Jadi, misal dia di sini memiliki kecepatan 2 meter per sekon, dia akan memiliki percepatan yang sama. Kan bola ke atas atau memantul ke atas. Maka gerakannya seperti ini dan masing-masing lintasan jaraknya seperti ini. Dengan rentang waktu 0 sekon, 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon. Nah, gerak bola bergerak ke atas ini, misalkan bola memantul atau bola dilempar vertikal ke atas, maka semakin ke atas semakin pelan, sehingga pada titik teratas ini bola akan diam sesaat. Maka gerakan seperti ini disebut dengan GLBB diperlambat. Nah, selanjutnya adalah grafik GLBB diperlambat. Yang pertama adalah hubungan antara perpindahan terhadap waktu. Jadi, kalau GLBB diperlambat itu, dia itu memiliki perpindahan yang lambat. Maksudnya dia itu memiliki garis lengkung yang menurun ke bawah. Nah, untuk kecepatan terhadap waktu, dia memiliki kecepatan yang diperlambat. Jadi, grafiknya itu seperti ini. Karena semakin lama, kecepatannya itu semakin lambat. Selanjutnya adalah grafik hubungan antara percepatan terhadap waktu. Karena ini grafik GLBB yang diperlambat, jadi percepatannya itu negatif. Jadi, kita menarik garis di bawah, grafiknya itu menarik garis di bawah sumbu Y. Nah, di mana misal di sini min 2, jadi dia itu memiliki percepatan yang tetap. Nah, jadi contoh soalnya itu sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam, kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Nah, jadi diketahui adalah kelajuan awal. Kelajuan awal itu sama dengan V0, di mana V0 di sini dia menggunakan meter per sekon, tetapi di soal kilometer per jam. Jadi kita ubah dulu ke dalam meter per sekon. Jadi kita ketahui bahwa 72 km per jam itu sama dengan 72.000 meter per 3.600 sekon. Kenapa 3.600 sekon? Karena 1 jam itu memiliki 3.600 detik. Jadi di sini nilainya adalah 20 meter per sekon. Jadi di sini menggunakan 20 meter per sekon. Karena di sini mulainya pengereman, jadi VT-nya itu adalah 0. Nah, dan berhenti pada jarak 8 meter. Jadi jaraknya itu atau S sama dengan 8 meter.
Tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Jadi perlambatan itu berarti semuanya A. Yang ditanyakan itu A. Nah, kita harus ini ya, karena sudah full. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa rumus GLBB itu ada 3, yaitu dapat kita lihat. Nah, jadi yang cocok dengan contoh soal yaitu yang kedua, karena di sini memakai jarak. Jadi rumus yang kita pakai yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Kita memakai kurang karena dia melakukan perlambatan, yang ini itu perlambatan. Jadi 2 kali A kali S. Kita hapus saja ini ya. Jadi VT kuadratnya itu 0, di sini 0. Jadi V0 kuadratnya itu ada 20 kuadrat kurang 2 kali A kali 8. Jadi di sini 400 kali 16A sama dengan 14A. Jadi di sini A sama dengan 400 per 16. 400 per 16 sama dengan 25. A sama dengan 25. Jadi di sini 25 meter per sekon kuadrat. Kenapa 25 meter per sekon kuadrat? Karena kita memakai rumus yang kedua yaitu VT kuadrat. Jadi hasilnya itu 25 meter per sekon kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti. Tadi teman saya sudah menjelaskan tentang gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang gerak vertikal. Gerak vertikal sendiri di mana merupakan gerak benda menempuh lintasan lurus arah vertikal, di mana selama gerak bendanya mengalami percepatan konstan, yaitu percepatan gravitasi yang arah pusatnya ke bumi. Gerak ini merupakan salah satu jenis gerak yang menerapkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Berikut macam-macam gerak vertikal. Yang pertama itu gerak vertikal ke atas. Merupakan gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal tertentu dan setelah mencapai suatu ketinggian maksimum akan mengalami gerak jatuh bebas kembali ke bawah. Berikut gambar bola yang dilempar vertikal ke atas. Selama bola bergerak ke atas, gerakan bola melawan gaya gravitasi yang menariknya ke bumi. Akhirnya bola bergerak diperlambat. Akhirnya setelah mencapai ketinggian tertentu yang disebut tinggi maksimum, bola tak dapat naik lagi. Pada saat ini kecepatan bola 0. Oleh karena itu, tarikan gaya gravitasi bumi tak pernah berhenti bekerja pada bola tersebut, menyebabkan bola bergerak turun. Pada saat ini bola mengalami jatuh bebas, bergerak turun dipercepat. Untuk persamaan gerak vertikal ke atas bisa dilihat. Untuk mencari kecepatan, untuk rumusnya itu Vt sama dengan V0 kurang G kali T. Untuk mencari ketinggian, H sama dengan V0 kali T kurang 1 pangkat 2 kali G kali T pangkat 2. Untuk mencari kecepatan, Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2 kali G kali H. Yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Berbeda dengan jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah yang dimaksud adalah gerak benda-benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jadi seperti gerak vertikal ke atas, hanya saja arahnya ke bawah, sehingga persamaan-persamaannya sama, persamaan pada gerak vertikal ke atas, kecuali tanda negatif pada persamaan gerak vertikal ke atas, diganti dengan tanda positif. Sebab gerak vertikal ke bawah adalah GLBB yang dipercepat dengan percepatan yang sama untuk setiap benda, yakni gravitasi. Untuk persamaannya bisa dilihat. Perhatikan persamaan jatuh bebas yang kedua. Bila ruas kiri dan kanan sama-sama kita kalikan dengan 2, kita dapatkan H sama dengan 1/2 dikali G kali T pangkat 2 atau T pangkat 2 sama dengan 2H dibagi G, sehingga persamaan waktu jatuh benda jatuh bebas bisa kita lihat T sama dengan akar 2H bagi G. Bila Anda berkesimpulan bahwa gerak vertikal ke bawah ini sama dengan gerak lurus berubah beraturan pada arah mendatar, Anda benar. Beda antara kedua adalah bahwa pada gerak vertikal ke bawah benda selalu dipercepat, sedangkan gerak GLBB pada arah mendatar dapat pula diperlambat. Selain itu, pada gerak vertikal ke bawah, besar percepatan selalu sama dengan percepatan gravitasi, sedangkan percepatan pada GLBB arah mendatar dapat berharga berapa saja.
Yang ketiga yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas yaitu gerak jatuh yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi bebas dari hambatan gaya-gaya lain. Gerak jatuh bebas termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dipercepat dengan kecepatan awal V0 sama dengan 0 dan percepatan sebesar percepatan gravitasi. Berikut gambar benda jatuh bebas mengalami percepatan yang besarnya sama dengan percepatan gravitasi. Berikut persamaan-persamaan gerak jatuh bebas. Yang pertama itu mencari kecepatan pada saat T sama dengan gravitasi kali waktu. Yang kedua itu mencari ketinggian benda sama dengan 1/2 dikali gravitasi dikali waktu pangkat 2. Yang ketiga itu mencari V1 sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali ketinggian. Dari persamaan waktu jatuh terlihat bahwa waktu jatuh benda bebas hanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ketinggian dan percepatan gravitasi bumi. Jadi berat dan besaran-besaran lain tidak mempengaruhi waktu jatuh. Artinya, meskipun berbeda beratnya, dua benda yang jatuh dari ketinggian yang sama di tempat yang sama kan jatuh dalam waktu yang bersamaan. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Saya tutup dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.